Selamat siang, perkenalkan nama saya Elizabeth Rafflesia Cobolan dengan NIM F1F1 20025. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 1A. Kami akan membahas penetapan konsentrasi larutan standar secara titimetri. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama saya sendiri, Elizabeth Rafflesia Cobolan dengan NIM 25, Nyimas Alia Syaharani dengan NIM 23, Muhammad Dilham Nabilauza dengan NIM 29, Cynthia Dewi Yunia Putri dengan NIM 59, M. Al-Farisi dengan NIM 11, Anjali Rizkia Fazariana dengan NIM 57, Fitria Agritama dengan NIM 41, dan Bima Aryan Nugraha dengan NIM 67. Adapun tujuan dilakukannya penetapan konsentrasi larutan standar secara titimetri, yaitu agar mahasiswa mampu menetapkan konsentrasi larutan asam dan basa dengan metode volumetri. Metode volumetri sendiri adalah suatu metode analisis kimia kuantitatif di mana untuk menentukan banyaknya suatu zat dalam volume tertentu dilakukan dengan mengukur banyaknya volume larutan standar yang bereaksi secara kuantitatif dengan zat yang akan ditentukan tersebut. Adapun alat-alat yang digunakan yang pertama buret 50 ml, Erlenmeyer 250 ml, gelas beker 100 ml, labu takar 50 ml, gelas ukur 100 ml, corong kaca, gelas arloji, pipet ukur 1 ml, pipet ukur 5 ml, pipet volume 10 ml, pipet tetes, bola hisap, bata mengaduk, spatula, dan penjepit kayu. Untuk bahan yang digunakan ada natrium hidroksida 0,1 molar, asam sulfat 0,1 molar, kalium hidrogen ftalat, natrium karbonat, indikator PP, indikator MM atau MU, dan aquades. Selanjutnya, cara kerja yang pertama. Sebelum dilakukan penetapan konsentrasi larutan standar NaOH, kalium hidrogen ftalat sebanyak kurang lebih 7 gram dikeringkan dengan cara di oven dengan temperatur 110 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Desikator di sini berfungsi sebagai media pendingin sehingga sampel menjadi lebih cepat dingin. Desikator di sini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang kering. Setelah dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit, dilakukan penetapan konsentrasi larutan natrium hidroksida dengan kalium hidrogen ftalat. Kalium hidrogen ftalat sendiri ditimbang sebanyak 0,7 gram. Nah, penimbangan ini dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan agar kita mendapatkan hasil yang akurat. Selalu ingat kebersihan neraca analitik sebelum dan sesudah digunakan untuk penimbangan. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah menyiapkan larutan yang akan digunakan saat titrasi, yaitu larutan natrium hidroksida dengan konsentrasi 0,1 m yang akan digunakan sebagai titran. Nah, sebelum larutan NaOH dimasukkan ke dalam buret, pastikan buret sendiri tegak lurus dengan klep. Lalu, buret dibilas dengan larutan yang akan dititrasi, yakni NaOH, dan setelah itu, buret 50 ml diisi kembali dengan larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 m. Baik, langkah selanjutnya, pertama yaitu dimasukkan larutan NaOH ke dalam 0,1 molar ke dalam buret dengan ukuran 50 ml. Seperti yang telah ditunjukkan di video yang saya tampilkan ini. Nah, di dalam video tersebut bahwa sang praktikan melakukan memasukkan larutan NaOH tersebut ke dalam gelas ukur terlebih dahulu, baru dimasukkan ke dalam buret dengan ukuran 50 ml. Nah, namun sebelum larutan tersebut dimasukkan ke dalam buret, harus dipastikan dulu bahwa buret terpasang tegak dan lurus, agar larutan tersebut tidak tumpah pada saat pengisian dilakukan, atau dalam pengukuran tersebut dilakukan secara akurat. Kemudian, dibilas buret terlebih dahulu dengan sedikit larutan yang akan dipakai untuk titrasi. Nah, mengapa buret tersebut harus dibilas dengan sedikit larutan yang sesuai sebelum dititrasi? Langkah ini bukan juga merupakan ritual kimia khusus, melainkan dengan membilas buret tersebut
kita dapat memastikan konsentrasi larutan di dalamnya persis seperti yang kita harapkan. Dan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam dinding buret agar tidak terjadi kesalahan atau ketidakakuratan data pada saat menghitung ukuran dalam buret tersebut. Nah, selanjutnya dalam ukuran tersebut setelah pengisian larutan standar ke dalam buret, nah harus dipastikan bahwa tidak ada gelembung udara, karena gelembung udara tersebutlah takutnya akan terhitung dalam bagian buret yang berskala, sehingga bisa menyebabkan kesalahan atau ketidakakuratan data pada saat pengukuran buret tersebut dilakukan. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu larutkan KF tersebut atau kalium bifluorida sebanyak 0,7 gram dengan Aquades, yaitu sebagai pelarutnya, atau bisa kita sebut dengan air suling. Nah, seperti dalam video ini, nah, dalam kristal kalium bifluorida tersebut sebanyak 0,7 gram dilarutkan dengan Aquades di dalam gelas beker. Dan cairan tersebut diencerkan ke dalam labu takar sebanyak 50 ml, sehingga maka didapatkan dan ditetes sebanyak 5 tetes. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan 3 langkah dari rekan saya sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya itu larutan ditempatkan hingga ke tanda batas dan diperhatikan juga tanda meniskusnya. Lalu larutan tersebut kita kocok hingga larutan tersebut homogen. Nah, selanjutnya kita menambahkan atau memasukkan larutan kalium hidrogen ftalat atau KHP ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Dan selanjutnya ditambahkan juga 2 tetes indikator PP. Kondisi dengan NIM F1F1200011. Selanjutnya, titrasi dilakukan dengan menggunakan larutan NaOH sebanyak 0,1 m dengan cara tangan kiri memegang keran dan tangan kanan memegang Erlenmeyer sambil memutarnya yang berisi larutan kalium hidrogen fosfat. Nah, terus selama titrasi di labu Erlenmeyer digoyang-goyangkan dengan gerakan berputar agar larutannya menetes dari buret segera tercampur. Lakukan tahap ini sampai titik titrasi tercapai. Dan titrasi dihentikan ketika sudah titik akhir titrasi, yang ditandai dengan perubahan larutan menjadi berwarna merah muda. Nah, titrasi dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali atau triplo. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya perkenalkan saya Anjali Rizkia Fazariana dengan NIM F1F1200057 akan melanjutkan penjelasan mengenai penetapan larutan standar dengan secara titrimetri. Nah, sebagaimana yang kita lihat di video, bahwa dijelaskan bahwa setelah proses titrasi mencapai titik akhir, yaitu ditandai dengan perubahan warna, maka dijelaskan pula bahwa titrasi dilakukan sebanyak 3 kali atau triplo. Nah, mengapa titrasi ini perlu dilakukan sebanyak 3 kali?
Nah, jadi titrasi itu setidaknya memang harus dilakukan 3 kali atau lebih. Dikarenakan apa? Agar hasil yang didapatkan itu lebih akurat dengan mempertimbangkan kira-kira di mana titik akhir dari titrasi tersebut terjadi yang ditandai dengan perubahan warna secara permanen tadi. Nah, pada saat melakukan proses titrasi tadi, pembacaan awal yaitu pada saat sebelum melakukan titrasi ya, dan juga pada akhirnya pembacaan akhir yaitu pada saat warnanya telah berubah atau telah mencapai titik akhirnya, itu perlu dilakukan pencatatan. Karena nantinya pengurangan volume awal dari volume akhir itu akan menghasilkan jumlah titran yang digunakan untuk mencapai titik akhir dari suatu proses titrasi tersebut. Nah, tercapai titik akhirnya itu ditandai dengan perubahan warna secara permanen dari indikator tersebut, seperti itu. Nah, apabila kita lihat pada kasus tadi, itu proses titrasi dihentikan ketika larutan sudah berubah warna menjadi merah muda. Nah, yang selanjutnya adalah penetapan konsentrasi asam sulfat dengan menggunakan natrium karbonat ya. Nah, di mana proses ini nantinya akan dilakukan juga proses titrasi untuk mengetahui konsentrasi asam sulfat. Di mana pada suatu proses titrasi itu diperlukan adanya titran atau titer dan juga diperlukan adanya titrat. Nah, di mana pada kasus ini ya titran atau titer itu yang berperan sebagai titran atau titer itu adalah natrium karbonat ya, di mana titran atau titer ini adalah suatu larutan yang digunakan untuk mentitrasi, di mana biasanya konsentrasinya itu sudah diketahui, di mana yang berperan sebagai titran atau titer itu adalah natrium karbonat. Sedangkan yang berperan sebagai titratnya adalah asam sulfat, di mana titrat itu merupakan larutan yang dititrasi, di mana tujuannya adalah untuk tahu berapa konsentrasi dari komponen tertentu dari titrat itu sendiri. Nah, yang berperan sebagai titrat di sini adalah asam sulfat, karena kita akan mengetahui berapa konsentrasi asam sulfat tersebut. Nah, karena kita menggunakan titrannya adalah natrium karbonat, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan penimbangan terhadap natrium karbonat. Di mana dalam praktikum di video tersebut itu digunakan natrium karbonat sebanyak 0,2 gram, maka dilakukanlah penimbangan dengan menggunakan neraca analitik sebanyak 0,2 gram natrium karbonat. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebelum melakukan penimbangan di timbangan analitik. Nah, yang pertama itu adalah kita harus melakukan cek keseimbangan dari timbangan analitik. Nah, kita harus mengecek dulu, di bawah timbangan itu terdapat kaki timbangan yang dapat diatur ketinggiannya. Nah, di belakang timbangan itu terdapat gelembung udara. Nah, kita harus mengatur kaki timbangan sehingga nantinya gelembung udara itu akan berada tepat di tengah dari cincin atau lingkaran timbangan. Nah, kemudian yang kedua adalah sebelum menimbang kita harus perhatikan baik-baik dulu zat yang akan kita timbang. Nah, jika zat tersebut berwujud cair, maka wadah harus berupa gelas seperti beker gelas, kemudian kaca arloji dan lain sebagainya. Nah, apabila zat tersebut mudah terionisasi dan teroksidasi ya, maka timbangan harus ditutup dengan rapat agar cahaya matahari langsung itu tidak dapat masuk. Nah, bahan penutupnya itu bisa terbuat dari aluminium foil. Nah, sedangkan jika zat tersebut higroskopis ya, maka zat tersebut harus ditimbang di kaca arloji atau wadah gelas. Dilarang menimbang di atas kertas timbang langsung untuk zat-zat yang higroskopis. Nah, kemudian yang terakhir adalah setelah menimbang, timbangan harus dibersihkan dari sisa-sisa hasil timbangan, baik berupa debu, cairan, ataupun sisa-sisa yang lainnya, karena hal tersebut dapat merusak timbangan itu sendiri. Nah, setelah didapatkan hasil natrium karbonat 0,2 gram, ya, maka penimbangan itu harus dilakukan pengulangan ya sebanyak 3 kali untuk didapatkan hasil yang benar-benar akurat. Nah, setelah dilakukan penimbangan, maka hasil 0,2 gram natrium karbonat tadi dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian ditambahkan dengan aquades sebanyak 50 ml. Jadi, aquades di sini ditambahkan untuk melarutkan dari natrium karbonat yang telah ditimbang tadi sebelum dilakukannya titrasi dengan menggunakan asam sulfat. Kemudian ditambahkan 50 ml aquades ke dalam beker gelas. Lalu diaduk-aduk hingga kristal natrium karbonat dilarutkan dengan aquades hingga larut.
Kemudian, natrium karbonat yang telah larut sempurna dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Lalu, ditambahkan indikator metil orange sebanyak 2 tetes ke dalam Erlenmeyer yang telah berisi natrium karbonat. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, saya Bima Aryanugraha dengan NIM F1 F1200067. Selanjutnya yaitu larutan natrium karbonat dititrasi dengan larutan asam sulfat yang memiliki kemolaran 0,1 molar. Dan lakukan tahap ini sampai titik akhir titrasi tercapai. Lalu titrasi dihentikan apabila sudah mencapai titik akhir dari titrasi. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan zat tersebut menjadi warna orange. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.